Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Pagi ini saya akan bicara di seri yang kelima tentang nasihat-nasihat Tuhan yang harus dilakukan. Dan pagi ini saya akan bicara dalam tema kecil, yakni tabur kebaikan menuai kebaikan. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara lihat firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tepuk tangan buat firman Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Dalam khotbah Yesus di bukit, dia mengajarkan banyak sekali tentang hal-hal agama, tentang hal-hal moral, tentang hal-hal etika. Tapi saudara-saudara, di dalam topik ini menarik sekali karena Yesus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang banyak yang mendengarkan pada waktu itu, supaya mereka itu bisa memahami bahwa apa yang mereka ingin dapatkan, mereka itu harus terlebih dahulu untuk berbuat atau melakukan. Jadi pengajaran dunia berbicara tentang egosentris atau semuanya berpusat kepada diri sendiri. Apa-apa diri mau sendiri untung, apa-apa diri mau sendiri untuk mendapatkan. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah supaya kita ingin mendapatkan apa yang kita mau, maka bagian kita yang terlebih dahulu kita lakukan adalah kita berbuat hal itu kepada sesama kita. Seluruh hukum Taurat, saudara, itu mencakup cuma 2 firman. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang berpusat kepada Tuhan dan juga sesama. Dia tidak bisa mengabaikan sesama dan hanya fokus kepada Tuhan. Bahkan juga sebaliknya, tidak hanya fokus kepada sesama dan mengabaikan Tuhan, tapi dua-duanya berjalan bersama-sama. Yesus tidak pernah menginginkan anak-anaknya melakukan yang jahat. Amin. Yang Yesus inginkan adalah murid-muridnya dan anak-anaknya melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di Alkitab sendiri, saudara, ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang menabur kebaikan dan mereka pun juga, saudara, menuai kebaikan. Ada banyak sekali. Tetapi saudara-saudara, ada satu kisah yang menurut saya perlu saya angkat supaya kita bisa belajar tentang yang Yesus maksudkan, supaya saya dan saudara pun juga bisa melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Nah, kisah ini, saudara, berbicara tentang 2 tokoh yang saling mengasihi, saling bersahabat, saling memperhatikan. Bahkan mereka adalah 2 pribadi, saudara, yang punya sejarah perjalanan hidup yang luar biasa. Dan 2 orang ini adalah Yonatan dan Daud. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud.
juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikan pinggangnya. Saudara lihat, orang kalau mengasihi sesama, maka yang ada adalah dia memulai berbuat kebaikan terlebih dahulu. Dia tidak tunggu orang yang melakukan, tapi dia yang harus memulai. Jadi kalau saya dan saudara bilang cinta Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi apa-apa kita tunggu orang memulai, saya dan saudara salah besar tidak mengerti firman Tuhan. Sebab kekristenan berbicara tentang kemurahan hati. Ada amin? Saudara murah hati, saudara akan memperoleh kemurahan. Saudara berbuat baik, saudara juga akan mendapatkan dampak, yakni saudara mendapatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sejarah mencatat saudara, pada waktu itu Saul sangat suka kepada Daud. Sebab apa? Kemanapun Saul menyuruh Daud berperang, pasti Daud berhasil. Sehingga saudara-saudara, perempuan-perempuan Israel saudara, mereka itu memuji Saul ketika pulang berperang. Mereka berkata atau mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ternyata nyanyian ini saudara menyinggung hati, perasaan, pikiran daripada Saul. Nah, ketika saudara ini terjadi, maka saat Yonatan ini saudara mengambil keputusan untuk berbuat baik kepada Daud. Sebab tidak ada orang yang bisa menolong Daud selain Yonatan. Karena kabar Daud mau dibunuh saudara itu diketahui oleh pasukan-pasukan dari Saul dan juga Yonatan. Nah, pasukan-pasukan dari Saul tidak mungkin membela Daud. Berarti yang bisa membela Daud dan yang menolong Daud adalah Yonatan. Nah, saya mencatat saudara ada 3 hal kurang lebih perbuatan baik yang dilakukan oleh Yonatan yang ditunjukkan kepada Daud. Yang pertama adalah Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Lihat pasal 19 ayatnya yang keempat. 1 Samuel 19 ayatnya yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayatnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saudara perhatikan, banyak orang mau membunuh Daud, saudara berkata yang jahat tentang Daud. Tapi Yonatan ini saudara berkata yang baik tentang Daud kepada ayahnya. Nah, Yonatan ini saudara, dia ini berbicara yang baik tentang Daud kepada ayahnya. Jadi Yonatan ini saudara tidak jadi pribadi yang suka kompor. Saudara tahu suka kompor? Dengar sesuatu, bukannya dia stop atau berbicara yang baik, tapi dia tambah-tambah bumbu. Orang cuma ngomongnya 50%, dia tambah 25%. Dia pikir pakaian ada di mall yang diskon 75%. Ingat, saudara-saudara dan saya punya lidah ini kecil, tapi dia punya dampak, dia punya kuasa itu sangat luar biasa. Yakobus bilang begini, lidah itu sama seperti kekang yang ditaruh pada kuda. Lidah itu sama seperti saudara kemudi kecil yang mengendalikan kapal yang besar. Lidah itu sama seperti api yang walaupun kecil tapi dapat membakar hutan yang luas. Jadi ketika saya dan saudara diberikan lidah dari Tuhan, maka kita harus pakai lidah kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Amin. Ketika kita lihat orang dalam kesesakan, dalam kelemahan, saudara jangan melemahkan dia, tapi saudara harus belajar untuk menguatkan dia. Bahkan ketika saudara tahu dia salah, saudara tidak boleh biarkan dia ada di dalam kesalahan itu. Saudara kasih tahu bahwa apa yang engkau buat itu atau posisimu sekarang sedang ada di dalam kesalahan. Saya yakin dengan lidah kita saudara, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menguatkan orang lain. Yesaya berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid.
Untuk apa saudara? Menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan kekuatan kepada orang-orang yang terpenjara, supaya mereka bisa mengalami kebebasan dan kelegaan. Nah, saya dan saudara belajar seperti Yonatan, yang dia pasang badan saudara untuk membela sahabatnya yang bernama Daud. Jadi Yonatan dengan Daud ini bestie saudara. Mereka ini sahabat. Bahkan bukan sekedar sahabat, sudah lebih daripada sahabat, yakni saudara. Apa yang Yonatan punya saudara, dia berikan kepada Daud. Dia tidak bisa berikan uang, tapi yang dia berikan adalah apa yang dia punya. Waktu itu Daud suka berperang, maka dia memberikan pakaian perangnya, pedangnya kepada Daud. Supaya apa? Daud bisa pakai untuk menghadapi peperangan. Jadi saya dan saudara pakai lidah kita untuk membantu atau mengatakan yang baik saudara kepada orang-orang yang ada di dalam kesesatan. Ya, jadi porsi bicara saudara yang kurang penting tolong dihilangkan. Yang penting-penting saja yang dibicarakan. Kalau tidak penting, lebih baik diam. Karena ada 3 hal yang ketika keluar itu tidak bisa kembali. Salah satunya adalah perkataan kita. Amin. Saya suka dengan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ketika kalian kumpul, yang satu keluarkan nyanyian, yang satu keluarkan mazmur, yang satu keluarkan puji-pujian. Supaya apa? Perkumpulan itu saudara adalah perkumpulan yang sehat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Makanya kalau saudara sedang nongkrong duduk dengan orang, kalau ada teman yang ceritakan tentang dia punya pergumulan, saudara katakan perkataan-perkataan yang menguatkan iman dia. Saya yakin ketika dia sendiri, tapi dia dengar firman yang saudara sampaikan, dia akan mendapatkan kekuatan. Karena yang saudara sampaikan adalah pesan dari Tuhan yang membawa dia mengalami kekuatan dari pesan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua saudara adalah Yonatan membantu Daud ketika Daud dalam kesulitan. 1 Samuel 20 ayat 3 sampai 4, 10 sampai 13. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan mau. Siapa yang bisa tolong Yonatan? Tolong Daud? Hanya Yonatan. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya. Ayat 10 sampai 13. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahmu memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku Daud. Yang kedua adalah saudara, Yonatan membantu Daud ketika Daud itu dalam kesulitan. Saul suruh saudara pasukannya cari Daud. Bahkan anaknya Saul yang bernama Mikal saudara ikut-ikutan untuk menipu ayahnya yang bernama Saul. Ketika para pasukan sampai di rumah Mikal saudara, maka Mikal itu mengambil terafim saudara, dia tutup sehingga pasukan-pasukannya Saul pikir bahwa itu adalah Daud. Ketika mereka periksa saudara, ternyata bukan Daud, padahal itu patung atau terafim. Maka Saul datang
Saul berkata, masakan engkau juga ikut-ikutan menyembunyikan anak Isai itu? Maka Mikal berkata, Daud mau membunuh aku, sehingga aku membiarkan dia pergi. Saul ambil keputusan untuk bunuh Daud. Tidak ada tawar-menawar. Tapi saudara tahu, di sini peran daripada Yonatan itu penting sekali. Dia bilang begini kepada Daud, kalau aku nanti panah sesuatu yang jauh atau panah itu pergi lebih jauh, itu tandanya bahwa ayahku sudah mengambil keputusan yang bulat bahwa engkau harus dibunuh. Siapa yang tidak takut dibunuh, saudara? Waktu itu Daud itu pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Daud tahu bahwa Saul ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Daud tidak mau berbuat jahat kepada Saul. Daud tidak tahu pada waktu itu bahwa roh Tuhan dari Saul itu sudah mundur, saudara. Dia tidak tahu. Yang Daud tahu saja pada waktu itu adalah Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga walaupun Saul ambil keputusan untuk bunuh Daud, tapi Daud membulatkan hatinya untuk tidak mau membunuh Saul. Apakah Daud tidak bisa membunuh Saul, saudara? Sangat bisa. Alkitab berkata dia 2 kali dapat kesempatan bunuh Saul. Tapi Daud bilang, dijauhkanlah daripadaku kiranya menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Pelajarannya bagi kita adalah ketika kita tahu seseorang itu adalah hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, saudara bisa menasihati, saudara bisa mengajar. Ketika salah, saudara tegur, saudara ingatkan. Tapi ingat, hamba Tuhan saudara tidak boleh berbuat jahat. Sebab sekalipun dia lemah, dia punya kekurangan, dia adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan sembarang. Dia ikuti prosesnya Tuhan. Tetapi di tengah-tengah proses itu, saudara, Yonatan membantu Daud di dalam kesulitan. Dia yang kirim informasi kasih Daud. Tidak ada yang kasih tahu kira-kira bagaimana sikapnya Saul. Tapi Yonatan mengambil posisi menjadi orang yang membawa informasi. Waktu itu HP belum ada, WA belum ada, internet belum ada. Saudara mau WA pakai apa? Tapi saudara tahu, Yonatan itu pasang badan ambil inisiatif untuk memberikan informasi kepada Daud. Dan apa yang disampaikan oleh Yonatan, saudara, itu diketahui oleh Daud. Dan Daud tahu bahwa benar-benar Saul ambil keputusan untuk membunuh dia. Kiranya saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan yang membawa informasi kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Amin. Ada yang lewat Oi Bobo, dia tahu ada tilang, maka kasih story di Oi Bobo ada tilang. Jadi yang tidak punya surat-surat lengkap, tidak pakai helm, jangan lewat Oi Bobo. Itu menolong orang atau tidak, saudara? Menolong. Tapi ingat, jangan terus-menerus begitu. Itu dalam kasus tertentu, saudara, begitu. Tapi sebagai orang Kristen, taat kepada Tuhan dan juga pemerintah, maka urus surat-surat kendaraan, pakai yang lengkap. Amin. Jangan saudara dapat tilang, saudara bilang, Pak, saya baru pulang ibadah, Pak. Satu kali dosen kami ditilang oleh polisi. Dia berkata, Pak, saya mau ke gereja untuk pelayanan, tolong jangan tilang saya. Maka polisi balas, Pak, sadar atau tidak? Pak, ini pendeta harusnya jadi teladan. Kenapa tidak taat peraturan? Tilang polisi. Loh iya, itu kan informasi, betul atau tidak? Nah, sesuatu yang berbau hal-hal dunia aja saudara bisa bagikan, apalagi sesuatu yang berbau kerajaan surga. Saudara bagikan, amin. Ada firman Tuhan yang saudara baca tiap hari, bagikan supaya orang bisa dapat informasi tentang Injil. Karena ada banyak orang Kristen, saudara, yang baca Alkitab tuh lari-lari atau tidak suka tekun baca Alkitab. Kenapa tidak baca Alkitab? Sibuk. Bangun pagi kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja udah capek. Belum nongkrong, belum rapat, belum lembur.
Tidak ada waktu. Nah, saudara yang punya waktu untuk baca firman, bagikanlah firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, adalah Yonatan mempertaruhkan nyawanya demi Daud. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Jadi Yonatan ini lebih pro Daud daripada pro bapaknya. Kira-kira besok-besok kalau saudara menghadapi keadaan begini bagaimana? Pasti saudara sama seperti Saul juga. Anak kurang ajar. Bahkan saudara akan tambah. Kamu dulu masih kecil, saya yang urus kamu, sekolahkan kamu. Masa kamu lagi pilih bela orang lain? Ini sesuatu yang masuk akal, saudara. Tapi ingat, dalam keadaan begini pun juga, Yonatan tidak berhenti untuk berbuat baik kepada Daud. Amin. Dia tidak berhenti. Firman Tuhan bilang, saudara, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Saul ini orang yang gila jabatan. Makanya laki-laki itu punya 3 kegilaan. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Serius. Dia lolos yang pertama karena yang kedua. Dia lolos yang kedua karena yang ketiga. Dia lolos yang ketiga kembali ke yang pertama. Kemudian, dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku. Sebab ia harus apa, saudara? Mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayah telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Saudara lihat ya, ini kisah kalau bikin film, saudara, viral, saudara. Banyak orang yang nonton. Makanya kalau Alkitab ini dituangkan dalam film atau sinetron, film-film yang ada di seluruh dunia kalah, saudara. Betul? Kenapa? Karena kisahnya luar biasa. Bayangkan seorang anak lebih pro sahabat dia daripada orang tuanya. Tapi ini berbicara tentang integritas, saudara. Sekalipun saudara punya hubungan darah dengan seseorang, tapi kalau dia salah, saudara tidak boleh pro dia. Amin. Saudara harus bela orang yang benar. Kenapa? Karena itu Alkitabiah. Yonatan ini, saudara, dia pasang badan bagi Daud karena dia tahu bahwa Daud itu tidak berbuat kejahatan. Justru dia berbuat baik, dia menolong orang Israel sehingga orang Israel menang dalam peperangan setiap kali melawan bangsa Filistin. Yonatan tetap punya keputusan yang bulat. Dia harus pasang badan untuk Daud. Bahkan Alkitab bilang dia pertaruhkan nyawa dia untuk Daud. Dan yang diperbuat oleh Yonatan ini, saudara, tidak berakhir sampai di situ. Justru apa yang ditabur oleh Yonatan, itulah yang dituai oleh Yonatan. Ingat, saudara tabur kebaikan, saudara akan tuai kebaikan. Saudara tabur kejahatan, saudara akan menuai kejahatan. Dan Alkitab mencatat, saudara, ternyata Daud balas kebaikan Yonatan. Lihat 2 Samuel pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 sampai 11. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Oleh karena siapa, saudara? Yonatan. Yonatan sudah meninggal, mati dalam pertempuran. Ayat 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?
aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 4-11. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena siapa saudara? Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuainya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Keturunan Saul, saudara, hampir punah. Tapi ketika Daud jadi raja, Daud tidak melupakan jasa dan kebaikan daripada sahabatnya Yonatan. Ada banyak orang Kristen yang ketika sudah sukses lupa orang yang tolong dia. Bahasa keren orang bilang kacang lupa kulit. Lebih keren lagi baju lupa kancing. Dia tidak tahu dari mana dia mulai. Dia tidak ingat masa lalu. Makanya saya dan saudara belajar untuk coba ingat masa lalu. Ingatlah hal-hal yang baik. Yang tidak baik tidak usah ingat. Tapi yang baik coba tolong ingat. Siapa sih yang pernah tolong saya dan saudara dulu? Waktu kita kehabisan makanan, siapa yang kasih kita makanan? Waktu kita tidak punya uang, kita pinjam uang, siapa yang kasih pinjam kita uang? Waktu kita tidak ada apa-apa, siapa yang tolong saya dan saudara? Jangan pernah lupakan kebaikan orang-orang yang menolong saya dan saudara. Ada begitu banyak orang yang tabur berkat untuk gereja di tempat ini. Ketika mereka tabur, saya selalu telepon dan mendoakan mereka. Saya tidak bisa balas kebaikan mereka, tapi kadang-kadang saya kirim kasih mereka daging sei 1-2 kilo. Saya tidak pernah kirim pakai uang gereja, saya kirim pakai uang pribadi saya. Kadang-kadang baru saya minta pakai uang gereja. Orang yang memberi, saudara, tidak mengharapkan. Tapi ingat, jangan pernah lupakan jasa kebaikan daripada orang lain. Amin. Jangan sampai saudara udah sukses, udah kaya, ketemu orang bilang, "Ayo bro, apa kabar?" Siapa ya, gue lupa, gak kenal lu deh. Semoga dia ngomong begitu dia lupa ingatan, amnesia seterusnya. Jangan lupa kebaikan jasa orang lain. Amin. Jangan pernah. Sebab hidup kita ini seperti roda, saudara. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kalau kita ada di atas, ingat orang yang ada di bawah. Tapi kalau kita ada di bawah, ingat orang lain yang pernah menolong saya dan saudara. Walaupun keturunan Saul ini hampir punah, saudara, tapi ketika Daud dilantik jadi raja, dia cari keturunan daripada Yonatan, saudara. Dan akhirnya menemukan satu orang yang namanya Mephiboset. Alkitab berkata, dia makan sehidangan dengan Raja Daud. Kira-kira makan enak atau tidak, saudara? Enak. Raja
Tidak ada tuh makan kosong di situ, tidak ada. Makan 4 sehat, 5 sempurna. Daud ini orang yang punya hati yang baik, saudara. Makanya saya selalu bilang, kalau Tuhan pilih orang, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Sebab manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Dia tidak lupakan keturunan daripada Yonatan. Bahkan saudara-saudara, yang paling luar biasa adalah ketika orang Israel mengalami kelaparan 3 tahun, maka Daud bertanya kepada Tuhan, kira-kira penyebabnya apa? Maka firman Tuhan bilang begini, Saul pernah melakukan hutang darah kepada orang-orang Gibeon. Maka engkau harus mempersembahkan korban supaya hutang darah itu boleh putus atau boleh selesai. 2 Samuel 21 ayat 6 sampai 9. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, yakni keturunan Saul, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon. Jadi Saul ini saudara langgar perjanjian antara Yosua dengan orang-orang Gibeon. 13 generasi itu dijaga. Tapi sampai Saul saudara, Saul langgar itu perjanjian. Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara, ada satu penduduk Kanaan yang takut dengan Israel, orang-orang Gibeon. Sehingga mereka menyamar saudara pakai pakaian yang rusak. Akhirnya Yosua bilang, kami tidak bunuh kalian, tapi kalian harus bekerja kepada kami. Sekalipun mereka budak, mereka hamba, tapi perjanjian di hadapan Tuhan itu sah saudara, tidak boleh dilanggar. Maka saudara-saudara, Alkitab berkata, di bukit Tuhan lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada siapa saudara? Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Karena apa? Sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset. Dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel binti Barsilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Coba Yonatan tidak tolong Daud, kira-kira Mephiboset digantung atau tidak saudara? Gantung. Karena itu harga yang harus dibayar. Hutang darah saudara harus selesai. Kalau tidak Israel akan mengalami kelaparan terus menerus. Tapi karena Daud ingat perjanjiannya dengan Yonatan, maka yang diselamatkan dari keturunan Saul saudara itu hanya Mephiboset. Apa yang saudara tabur 2022, saudara akan tuai mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau engkau punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan lemah, sebab bila engkau tidak menjadi lemah, satu saat engkau pasti akan menguat. Amin. Saudara yang kuliah, tolong temanmu yang mungkin tidak punya uang jajan seperti saudara. Saudara yang mungkin kerja bersama-sama dengan teman dan saudara mungkin gaji lebih besar, temanmu gaji lebih kecil. Saudara kadang-kadang dapat berkata traktir dia. Saya yakin kalau mungkin sekalipun dia tidak ingat kebaikan saudara, Tuhan pasti akan kirim orang lain untuk membalas kebaikan saya dan saudara. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya dan saudara. Daud tidak melupakan perjanjiannya dengan Yonatan. Dia tahu bahwa Yonatan menabur kebaikan, maka Yonatan layak untuk menerima kebaikan. Sekalipun dia sudah mati, tapi keturunannya layak untuk menerima kebaikan. Amin. Saudara mau tabur kebaikan mulai pagi hari ini? Amin. Ingat, saudara tabur, saudara yang akan tuai. Saudara yang tanam, saudara yang akan petik. Tidak mungkin saudara yang tanam, tetangga yang petik. Saudara yang tabur, saudara yang akan
menuai. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dengan cepat ini menjadi berkat bagi saya dan juga saudara. Amin.